Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Power Up. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu Power Query dan apa kegunaan Power Query. Sekarang di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses Power Query dan perkenalan tools apa aja yang ada di Power Query. Oke, ini saya sudah buka file Excel baru. Jadi kalau mau masuk ke Power Query di Excel, kita mesti klik tab Data, kemudian Get Data. Atau bisa juga dari tombol di sebelahnya nih, From Text, From Web, From Table, dan lainnya. Jadi data apa aja yang bisa diambil dari Power Query itu macam-macam. Ada dari file, file Excel, file text, CSV, XML, dan lainnya. Dan yang paling penting juga dia bisa ngambil data dari folder. Jadi di satu folder misalnya ada beberapa file Excel atau beberapa file CSV itu bisa ambil data menggunakan from folder. Selain itu juga bisa mengambil data dari database. Nah, ini ada macam-macam SQL, Access, dan lainnya. Dan juga dari Power Platform, online service dari SharePoint, Microsoft Exchange Online, dan lainnya. Dan juga ada source, ini juga from table, bisa juga dari web, dari SharePoint list, dan lainnya, macam-macam. Nah, sekarang kita coba get data from file ya. From file, dari file Excel. Jadi get data from file, kemudian from Excel. Diklik, kemudian kita pilih file source data Januari. Klik import. Nah, ini di filenya cuma ada satu worksheet namanya 01. Jadi kita ambil yang worksheet 01. Kemudian ini ada pilihan untuk load atau transform atau cancel. Kalau cancel jelas pasti kita akan batal. Kalau load data, dia akan langsung ngeload data ke dalam Power Query dan masuk ke Excel. Nah, kalau transform data, kita akan masuk ke Power Query dan di situ kita punya kesempatan untuk melakukan transformasi data. Transformasi data. Kita klik transform data. Oke, ini udah tampil di Power Query. Power Query ini selain ada di Excel, dia juga ada di Power BI. Jadi, kalau di Power BI, kita juga mesti get data untuk masuk ke Power Query-nya. Jadi misal kita ambil yang tadi ya, get data dari file Excel, kita ambil yang tadi sama filenya, kita pilih yang 01, kemudian transform data. Ini sepintas bisa terlihat ya tampilan Power Query di Excel dan di Power BI itu dia serupa, mirip-mirip aja. Dalam artian cara penggunaan Power Query di Power BI maupun di Excel itu kurang lebih sama. Ini kita close, kita pakai Power Query yang di Excel dulu. Oke, lanjut. Jadi di halaman Power Query ini kita ada tab File, kemudian ada tab Home, Transform, Add Column, dan View. File ini untuk close and load data. Jadi kalau di close kita bisa nyimpan dia sebagai apa namanya variabel aja dan juga bisa kita simpan ke worksheet di Excel hasil dari Power Query yang kita buat. Dan ada option setting, ada juga pilihan untuk data source setting. Ini gunanya untuk merubah source data. Misalnya file source data January kita pindah ke folder lain, kita tinggal ngerubah di sini, ganti ke change source-nya nanti. Oke, ini kita close dulu. Nah, tombol home, ini ada banyak tools yang disediakan oleh
Power Query dari untuk operasional kolom, operasional baris, split kolom, dan macam-macam lainnya. Ada juga tools untuk menggabungkan query. Ini ada dua tools yaitu merge dan append query. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ini juga ada manage parameter, data source setting, dan lainnya. Oh ya, sebelumnya ini ada tabel queries. Jadi di sebelah kiri ini dia menampilkan query apa aja yang sudah kita buat. Kebetulan baru satu, jadi cuma ada query 01. Ini juga bisa kita rename, klik kanan, kemudian klik rename. Misal kita namanya kita ganti jadi query 1. Bisa kita rename, kita bisa juga double klik untuk merename-nya. Kemudian di atasnya lagi ini ada tab transform. Dia untuk melakukan transformasi data yang ada di dalam kolom. Jadi di dalam satu kolom ini kita bisa merubah data type-nya, di tag data type, melakukan rename nama kolom, replace values, replace error, fill up maupun fill down, pivot kolom, kemudian kegeser kolom, kemudian ada juga unpivot kolom dan banyak lagi tools lainnya. Kemudian ini ada tab add column. Add column ini kita kalau pengen menambahkan kolom, misalnya kita menambahkan kolom untuk perkalian antara price dan order. Itu bisa kita lakukan custom column dengan operasional matematika atau operasional yang lain-lainnya, macam-macam. Ada juga tab view ini untuk melihat data yang ada di dalam tabelnya. Jadi misal kita mau lihat kolom quality-nya, klik. Nah, di sini bisa terlihat ya yang valid itu 98%, error 0%, empty 2%. Jadi kualitas data yang ada di dalam kolom di tabel itu bisa kita lihat langsung. Bisa juga kita lihat kolom distribution. Nah, bisa lihat ada distribusinya, ada 47 distinct, 17 unique. Oke, lanjut. Ini kita sembunyikan dulu. Kemudian yang di tengah ini tampilan untuk panel tabel. Tampilan dari tabel yang kita olah datanya. Dan juga di sini ada kayak di Excel, ini ada kolom untuk menginput formula. Di sini juga bisa kita lakukan input custom formula atau custom function atau custom query di sini menggunakan tanda fx ini. Oke, lanjut di sisi sebelah kanan ya. Ini ada query setting di paling atas nih nama query-nya ya. Ini nama query. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada applied step. Jadi applied step ini maksudnya adalah step yang udah kita lakukan dalam proses pengolahan data. Jadi tahap pertama itu ngambil source data dari folder ini, kemudian navigasi ke item 1 kind sheet data. Kemudian ada step lagi untuk promoted headers. Promoted headers ini menggunakan kolom baris pertama digunakan sebagai header. Kemudian ada tahap untuk melakukan change type, untuk melakukan perubahan tipe data. Nah, kalau nanti kita menambahkan step baru, dia akan muncul step berikutnya di bawahnya. Nah, kalau kita pengen mundur ke step yang sebelumnya, kita klik step yang ada di atasnya. Karena di Power Query ini, dia tidak ada pilihan untuk undo maupun redo. Jadi untuk maju ataupun mundur dari step yang kita lakukan, kita bisa lakukan di applied step ini. Ini juga bisa kita hapus ya. Jadi langsung saya kasih contoh. Ini bisa kita lihat tampilan tabelnya masih kurang tepat. Jadi 3 baris pertama ini kan dia
isinya cuma nol ya. Jadi tabelnya tuh mulai dari baris nomor 4 sampai ke bawah. Jadi tiga baris ini mau kita hilangkan. Tiga baris ini kita hilangkan dan kita gunakan baris keempat sebagai nama kolom. Nah, sebelumnya kita hapus dulu step-step yang ini. Change type kita hapus. Promoted header juga kita hapus. Jadi kita cuma ada dua step ya, search and navigation. Nah, sekarang kita mesti menghilangkan 4 baris pertama. Karena tadi udah kita hilangkan promoted headers, jadi ada 4 baris yang muncul di sini. Jadi 4 baris ini kita hilangkan, kita klik di sini, remove top rows. Bisa juga dari icon yang ada di atas sini, remove close. Kita pilih sini aja yang terdekat. Kita pilih remove top rows. Berapa baris? 4 baris kita hilangkan. Klik 4, kemudian klik OK. Nah, ini bisa dilihat nama kolomnya masih nama otomatis, sementara kita pengen menggunakan nama kolom dari menggunakan baris pertama dari tabel. Kita klik sini lagi, kemudian pilih use first rows as headers. Klik. Nah, ini udah sesuai namanya ya, menggunakan baris pertama yang tadi kita pilih. Dan dia ada juga langsung bikin setelah promoted headers, dia ada langsung otomatis change type. Dia langsung ngedetect tipe data yang ada di kolom tersebut dan merubah tipe datanya. Kita cek satu-satu. Untuk customer name ini udah sesuai, dia tipenya text. Shipping date ini udah sesuai juga, dia tipenya tanggal. Kemudian ini kolom price, ini tanda desimal. Tipe datanya udah desimal. Order quantity dia angka bulat, logonya 123. Teks juga udah sesuai, desimal. Total juga udah sesuai, tipe datanya desimal. Nah, kalau kita ada pengen ngerubah tipe datanya, bisa kita lakukan klik di tanda tipe data ini, kemudian pilih jenis data yang pengen kita gunakan. Misalnya yang total ini kita pengen gunakan jadi whole number, kita klik whole number. Replace current. Nah, dia jadi whole number, bilangan bulat. Tapi kalau pengen kita balikin lagi ke desimal, ini kita expand dulu. Nah, jadi total ini tipe datanya bilangan bulat, whole number, dia namanya int64.type. Kalau pengen kita balikin ke tipe yang awal tadi pakai angka desimal, kita bisa balik menggunakan kolom ini. Nah, untuk data yang menggunakan desimal, kolom price dia pakai type number. Artinya kita ubah ini menjadi type number. Kemudian klik di luar. Oke, ini udah balik lagi dia ke angka desimal. Oke, sepertinya udah cukup untuk transformasi perapihan datanya. Kemudian kita close and load to. Nah, ini kita ada pilihan untuk menyimpan data sebagai tabel, pivot table report, pivot chart, atau only create connection. Sekarang kita pilih table. Table bisa dipilih juga di existing worksheet ataupun di new worksheet. Kita coba pilih di new worksheet ya. Oke, dia langsung menyimpan data di sini
Di worksheet baru namanya query one sama dengan query yang kita namakan tadi. Ini si tabelnya udah sesuai. Kemudian di Excel nanti bakal muncul panel seperti ini, queries and connection. Nah, di sini kita bisa lihat berapa jumlah baris yang di-load ke dalam Excel. Oke, demikian untuk penjelasan fitur yang ada di Power Query untuk awal-awalan. Nah, nantikan video selanjutnya untuk pengenalan fitur-fitur lainnya di Power Query. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.